Ada kembali bersama kami di Kabar Siang. Pemirsa, langsung saja kami akan mengajak Anda untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini di depan gedung DPR RI. Sudah ada rekan kami, Shena Damayana, yang akan mengabarkan langsung bagaimana kondisi di sana. Silakan, Shena. Ya pemirsa, aksi unjuk rasa terus dilakukan di depan gedung DPR RI, tepatnya di tempat saya mengabarkan itu di Jakarta Pusat. Terlihat situasi terkini di belakang saya di unjuk rasa yang telah dilakukan dari pagi hari tadi, makin siang makin panas dan juga makin ramai sekali dengan berbagai elemen masyarakat. Tentunya ada mahasiswa, ada partai buruh, partai umat, dan juga berbagai elemen masyarakat yang ingin menyuarakan suaranya pada siang hari ini. Dan juga untuk jalan di tempat saya berdiri ini memang sudah ditutup dan hanya mengandalkan untuk jalur busway saja, maupun untuk kendaraan pribadi ataupun untuk kendaraan umum. Atas unjuk rasa yang telah membuat masa ini membeludak, pemirsa, memang personil pengamanan yang sudah disiapkan ini sebanyak 3.200 yang merupakan personil campuran dari TNI maupun juga dari Polri yang disimpan di beberapa titik. Salah satunya di tempat saya mengabarkan, yaitu di gedung DPR RI Jakarta Pusat. Tadi pemirsa, aksi massa ini dibuka dengan doa bersama dan juga menyanyikan lagu Indonesia Raya, serta tadi juga sempat ada pembukaan dari Presiden Partai Buruh yaitu Said Iqbal yang selalu dengan lantang meneriakan lawan, lawan, dan lawan. Tadi juga mahasiswa maupun ketua-ketua organisasi yang ikut terlibat dalam unjuk rasa ini telah menyampaikan, pemirsa, dan juga melakukan brief di mana tadi untuk agenda pada hari ini hanya akan diatur oleh mobil komando yang tepat ada di depan gerbang DPR RI. Jangan sampai terprovokasi ataupun memprovokasi pada siang hari ini dan hanya fokus kepada hal-hal substansial yang tentunya dituntut pada hari ini, yaitu menolak sikap balik atau badan legislatif DPR RI perihal dengan UU Pilkada, serta juga mendukung putusan MK atau Mahkamah Konstitusi nomor 60 2024. Yang dimana jika Anda lihat sendiri pemirsa di layar kaca Anda, ini masa sudah kian semakin ramai. Tadi memang ada beberapa massa yang datang dari arah yang juga berbeda. Ini dikarenakan khususnya untuk Partai Umat dan juga Partai Buruh. Ini mengatakan agar pergi ke DPR RI ini jangan sampai dalam kelompok yang besar, tapi masing-masing saja. Dan berkumpulnya seluruh elemen masyarakat di sini juga diperkirakan akan sampai siang hari nanti, bahkan sore hari nanti, di mana tadi juga Presiden Partai Buruh telah mengumumkan bahwa sampai jam 12 siang nanti akan menunggu teman-teman yang masih belum hadir, dan setelah jam 12 siang nanti barulah seluruh elemen masyarakat yang hadir di depan gedung DPR RI ini akan memulai agendanya. Demikian, kembali ke studio. Shena, apakah jumlah dari peserta aksi ini semakin lama sudah terlihat akan semakin banyak yang hadir di depan gedung DPR RI, Shena? Ya betul sekali, seperti yang tadi saya ceritakan bahwa masa ini tidak kunjung berhenti. Ada yang datang dari jalan-jalan yang sudah ditutup seperti yang Anda lihat di layar kaca, di mana masih banyak masyarakat, berbagai elemen masyarakat ini berjalan terus sampai ke gerbang DPR RI. Dan kemungkinan memang tadi estimasi untuk jumlah anggota yang hadir dari Partai Buruh sendiri itu sudah mencapai 2.000 orang. Sementara dari organisasi warga kota ini mengklaim bahwa akan menghadirkan 1.000 orang, dan juga belum dari elemen mahasiswa serta juga masyarakat yang dimungkinkan sampai bisa 4.000 keseluruhan atau bahkan 5.000 orang keseluruhan akan datang pada siang hari ini atau sore hari ini di gedung DPR RI Senayan, Jakarta Pusat. Demikian. Baik, Shena Damayana, nanti kami akan kembali ke Anda untuk mengetahui perkembangan terkini dari depan gedung DPR RI. Sementara itu, pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk berdialog bersama dengan salah satu dosen dari Universitas Indonesia dari Fakultas Sosiologi. Sudah bersama kami Ibu Mutia Dani Rahman. Selamat siang, Ibu Mutia. Selamat siang. Ibu Mutia, bisakah Anda menjelaskan ini sesuatu yang mungkin sudah kembali terjadi? Bagaimana menurut Anda dengan banyaknya mahasiswa yang saat ini
tergerak hatinya untuk ikut menyuarakan aspirasi mereka dan juga ikut turun untuk berunjuk rasa, Ibu Mutia? Ya, seharusnya kita bersyukur karena mereka jadi sadar politik ya. Ternyata anak-anak yang dibilang generasi Z ini, tapi sebenarnya mereka sadar dan memahami bahwa negara ini harus diatur jauh lebih baik lagi untuk masa depan mereka dan sebagai suatu bangsa yang bermartabat, dan untuk mencapai kesejahteraan harus diatur dengan cara-cara yang akuntabel oleh para pemimpinnya dan akuntabel dan juga kredibel secara moral dan keahlian. Jadi mereka memahami itu sebagai intelektual, calon-calon intelektual. Nah, Ibu Mutia, berarti yang bisa saya simpulkan bahwa mereka tergerak ini atas dasar kesadaran mereka sendiri, bukan dari arahan tertentu, begitu ya Ibu Mutia? Oh tidak, itu beda dengan gerakan mahasiswa lalu ya. Mereka tentu ada komunikasi, itu tentunya baik bahwa kita saling berjaringan semua dengan gerakan para intelektual yang lain, tetapi bahwa mereka tuh punya kesadaran dan mengkoordinir sendiri, dan mereka punya cara-cara mengkoordinir yang berbeda dengan kita dulu. Iya. Itu luar biasa. Iya. Apa alasan mereka hingga akhirnya mereka berinisiatif untuk ikut serta mengawal? Ikut. This is the time kayaknya bagi mereka dan bagi banyak, seperti yang publik telah sampaikan di mana-mana, bahwa inilah saatnya, nggak bisa lebih jauh lagi. Negara kita ini harus benar diatur dengan konstitusi yang berdasarkan keadilan dan kestabilan dan untuk keadilan dan kebenaran politik ya. Ibu Mutia, yang kami lihat di belakang Anda. Ribut banget. Ya, tidak apa-apa. Kami akan berbicara lebih kencang lagi suaranya agar Ibu bisa mendengar. Ibu Mutia, mohon maaf, kami ingin bertanya. Di belakang Ibu ini kami melihat bahwa mahasiswa sudah mulai bergerak. Apakah mereka akan langsung ke DPR? Ini bisa ditanya sama teman saya yang lebih tahu. Apakah mereka akan langsung ke DPR, Mas? Langsung ke DPR. Ya, menurut teman saya yang langsung kontak ke mahasiswa ya. Lantas untuk mahasiswa yang saat ini sudah berkumpul dan bergerak ke sana, ada berapa banyak? Berapa banyak Mas semuanya kalau mahasiswa UI? Wah, 1000-an lebih, satu fakultas rata-rata 100. Rata-rata ya, tapi ada yang 200 ya. Juga sama tiket yang paling ada yang 200 satu fakultas, 200-an lebih, ada yang 100. Jadi kira-kira mungkin ya 1000-an lebih lah. Saya sendiri nggak begitu tahu, tapi dari fakultas FISIP, itu ada sekitar 240 orang dari FISIP. Apa yang ingin mereka dapatkan dengan ikut berorasi ataupun ikut berunjuk rasa? Perubahan ke negara yang lebih baik ya, dengan berdasarkan konstitusi yang berkeadilan dan keadilan dan kesejahteraan. Ini mencapai kesejahteraan itu harus dengan konstitusi dan peraturan dan pengelolaan negara yang benar. Baik. Terima kasih Ibu Mutia waktunya bersama kami di Kabar Kabar Siang. Ya, terima kasih Ibu Mutia. Dan pemirsa, kali ini kami akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi di gedung Mahkamah Konstitusi, apa saja perkembangan terbaru dari sana. Kita lihat bersama. Selain dari Mahkamah Konstitusi, suasana juga terlihat adanya banyak unjuk rasa yang berada di depan gedung DPR RI. Saat ini yang Anda saksikan adalah kondisi terkini di depan gedung DPR RI. Ada sudah beberapa massa yang berkumpul, baik itu dari massa peserta aksi maupun mahasiswa yang tergabung. Dari pantauan rekan kami yang berada di lapangan, ada berbagai elemen masyarakat yang berkumpul di depan gedung DPR RI dan juga sampai dengan saat ini masa terus bertambah hingga siang hari ini. Adapun dari pihak kepolisian juga sudah melakukan rekayasa arus lalu lintas untuk masyarakat yang hendak menuju ke pusat Jakarta agar menghindari titik-titik keramaian. Yang kita bisa jabarkan saat ini kondisi di depan
depan gedung DPR RI ini sudah terlihat adanya banyak peserta aksi unjuk rasa. Dan ada beberapa elemen masyarakat lainnya yang terus berdatangan seperti yang kita ketahui tadi bahwa dari Depok, Jawa Barat saja ada beberapa mahasiswa yang juga akan bertolak ke DPR RI dan juga ke Mahkamah Konstitusi. Di Jakarta sendiri ada 2 titik pusat konsentrasi massa yaitu di gedung DPR dan juga Mahkamah Konstitusi. Sementara bukan hanya di Jakarta, di daerah-daerah lainnya seperti di Yogyakarta, kami juga memantau sudah ada beberapa peserta aksi yang ikut menyuarakan ataupun menyampaikan aspirasi mereka. Yang kami bisa kabarkan sampai dengan saat ini bahwa potensi demo ini juga akan dilakukan di beberapa titik